Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indarto, guru IPA di SMP Negeri 42 Semarang. Hari ini perkenankan saya untuk berbagi praktik inovasi pendidikan di bidang lingkungan hidup yang mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Di SMP Negeri 42 ini, saya menggagas suatu program yang saya beri nama Komunitas Selasih, yaitu sepetak lahan sejuta impian hidup. Untuk lebih mengenal komunitas ini, mari saya ajak untuk mengikuti segala kegiatan yang ada dalam komunitas ini. Komunitas Selasih adalah akronim dari sepetak lahan sejuta impian hidup. Komunitas ini merupakan suatu kegiatan kokurikuler yang bersifat sukarela, beranggotakan siswa-siswi SMP Negeri 42 dari kelas 7 sampai kelas 9. Komunitas ini digagas untuk memanfaatkan dan mengelola aset-aset milik sekolah yang sudah lama ada tapi kurang maksimal pemanfaatannya. Komunitas Selasih mendorong student agency dalam pengelolaan program-program sekolah yang berdampak bagi murid. Komunitas ini memungkinkan murid untuk belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif, namun juga mendapatkan pengalaman dan kebermaknaan dari proses belajar mereka di dalam komunitas. Prakarsa perubahan dalam program ini adalah pembinaan kader adiwiyata melalui komunitas Selasih, mensukseskan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau disingkat GPBLHS. Dan manfaat dari komunitas Selasih ini adalah yang pertama, komunitas Selasih mendorong student agency dalam pengelolaan program-program sekolah yang berdampak bagi murid melalui voice, choice, dan ownership. Yang kedua adalah komunitas Selasih merupakan wadah untuk pembinaan kader adiwiyata untuk mensukseskan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Seperti nampak pada gambar, aspek pertama yaitu voice atau suara berupa gagasan atau pandangan yang diekspresikan dalam komunitas ini dengan mengidentifikasi aset atau lahan, mendesain greenhouse, memilih bibit-bibit ikan yang akan dibudidayakan, serta membuat dan mengatur jadwal untuk piket, penyiraman, perawatan tanaman. Kedua, choice atau pilihan. Setelah melakukan identifikasi aset, maka para anggota akan menyepakati dalam komunitas ini dibagi menjadi 3 divisi. Mereka berhak menentukan pilihannya masing-masing, yaitu divisi yang pertama, divisi greenhouse, divisi yang kedua, yaitu divisi kolam ikan, dan yang ketiga adalah taman sepada. Untuk aspek yang ketiga, ownership atau kepemilikan, para anggota akan membentuk jejaring kerja dan kampanye dalam publikasi GPBLHS, merekrut anggota baru dengan menunjukkan aksi nyata komunitas Selasih. Untuk koneksi antara komunitas Selasih dengan pembinaan kader wisata, yang pertama adalah untuk divisi greenhouse dengan kader pengelolaan sampah. Di SMP Negeri 42 terdapat banyak sampah berupa daun-daun kering, maka
maka pemanfaatannya adalah dengan untuk membuat kompos dari daun-daun kering tersebut. Hal ini ternyata sangat bermanfaat dalam peningkatan kadar pengelolaan sampah. Untuk koneksi yang kedua antara divisi kolam ikan dengan kadar konservasi air. Dalam hal ini, divisi kolam akan memanfaatkan air bekas wudhu dan air hujan untuk mengisi kolam-kolam ikan dalam usaha pembudidayaan kolam ikan lele. Untuk koneksi yang ketiga adalah antara divisi Taman Sepada dengan kadar kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Setiap hari Jumat, anak-anak melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan tempat divisi mereka berada, termasuk mengecek fungsi sanitasi dan drainase di sekitar lokasi. Itulah kegiatan dari komunitas Selasih. Semoga program komunitas ini dapat terus berlangsung, bermanfaat, dan menjadi wadah untuk pembinaan kader adiwiyata di SMP Negeri 42 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada Selasih komunitas yang pertama. Semoga anggotanya tambah kompak semua dan pada piket. Komunitas